Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murfiki dengan NIM 21650050. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai profesi. Baik, saya langsung saja. Profesi merupakan organisasi anggota adalah para praktis yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi sosial yang tidak dapat melaksanakan dalam kepastian mereka sebagai individu. Adapun ciri-ciri profesi adalah yang pertama itu terdapat keahlian atau pengetahuan, yang kedua terdapat kaidah dan standar moral, yang ketiga itu dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atas kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu seorang yang berprofesi harus memiliki izin khusus agar dapat menjalani pekerjaan sesuai profesinya. Yang kelima yaitu pada umumnya seorang profesi merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Yang keenam, melakukan profesi persiapan secara sengaja dan sistematis sebelum mengerjakan pekerjaan profesional tersebut. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai profesi, dan selanjutnya bagi teman-teman saya yang akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya saya Yanto dengan NIM 21650051. Di sini saya akan menjelaskan pengertian profesi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Winsley. Pada tahun 1964, Winsley pernah mengatakan, profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan badan ilmu sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis guna menghadapi banyak tantangan baru, memerlukan pendidikan dan pelatihan yang cukup lama, serta memiliki kode etik dengan fokus utama pada pelayanan. Dan pada tahun 1962, Skene E.H. mengatakan, profesi merupakan suatu keahlian atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya, yang khususnya di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Pratama dengan NIM 21650056. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis profesi di bidang IT. Di sini terdapat 4 jenis, yaitu web developer, programmer, software engineer, dan IT support. Programmer adalah orang yang membuat suatu aplikasi untuk klien atau user, baik untuk perusahaan, instansi, ataupun perorangan. Tugasnya membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi dengan menggunakan bahasa programming yang ada. Yang kedua, IT support merupakan pekerjaan IT yang mengharuskan seseorang bisa mengatasi masalah umum yang terjadi pada komputer seperti install software, perbaiki hardware, dan membuat jaringan komputer. Software engineer adalah mereka yang memiliki keahlian untuk memproduksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, spesifikasi sistem, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tugasnya untuk merancang dan menerapkan metode terbaik dalam pengembangan proyek software. Yang keempat ada web developer adalah mereka yang memiliki keahlian untuk memberikan konsultasi pembangunan sebuah situs dengan konsep yang telah ditentukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi kerja profesi IT. Oke, jadi deskripsi kerja profesi IT itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada programmer, terus IT support, software engineering, dan web developer. Oke, kita mulai dari programmer. Jadi programmer itu dia mengambil bagian dalam perkembangan dan integrasi perangkat lunak. Kemudian mengembangkan secara aktif kemampuan dalam perkembangan perangkat lunak. Terus menerima permintaan user untuk masalah-masalah yang harus diselesaikan. Selanjutnya IT support. Jadi IT support itu dia menerima, memprioritaskan, dan menyelesaikan permintaan bantuan IT. Terus membeli hardware, IT, software, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Instalasi perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware dan software, Windows dan Macintosh. Selanjutnya software engineering. Jadi software engineering dia mengumpulkan informasi untuk penganalisaan dan
evaluasi sistem yang sudah ada maupun untuk rancangan suatu sistem. Yang kedua ada riset, perancangan, instalasi, konfigurasi, troubleshoot, pemeliharaan, dan upgrade sistem pengoperasian. Selanjutnya ada web developer. Jadi web developer itu dia melakukan atau update situs web secara langsung, menulis desain atau mengedit konten halaman web. Selanjutnya berunding dengan tim manajemen atau pengembangan untuk memprioritaskan kebutuhan. Selanjutnya ada mendesain, membangun atau memelihara situs web menggunakan authoring atau bahasa scripting. Oke, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 21650064. Dan di sini saya akan melanjutkan materi tentang standar profesi ASEM dan IEEE, yaitu pertama ada ASEM atau Association for Computing Machinery, yaitu merupakan sebuah serikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1947, yang beranggotakan sekitar 78.000 yang terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik akan komputer. Dan juga ASEM ini bermarkas atau berumah di kota New York yang mana diatur menjadi 170 bagian lokal dan 34 grup minat yang khusus, di mana mereka melakukan kegiatannya. Dan juga ASEM memiliki 4 board yang membentuk berbagai komite dan subkelompok untuk membantu menjaga kualitas staf kantor, pusat layanan, dan produk. Papan ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada publikasi. Selanjutnya ada the governing board. Ada lagi pendidikan dan badan layanan keanggotaan. Nah, lanjut ke Institute of Electrical and Electronic Engineers, yaitu IEEE adalah organisasi internasional yang beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Dan juga IEEE ini adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa engineering yang mencakup telekomunikasi, jaringan, komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Dan juga proses pembangunan IEEE standar dapat dipecah melalui 7 langkah dasar, yaitu pertama, mengamankan sponsor, meminta otorisasi proyek, praktikan kelompok kerja. Selanjutnya ada penyusunan standar, pemungutan suara, dan review komite. Oke, cukup sekian dari penjelasan mengenai standar profesi ASEM dan IEEE. Apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi standar profesi di Indonesia dan regional untuk memenuhi salah satu tugas besar yang diberikan oleh dosen. Di standar profesi di Indonesia dan regional berdasarkan perkembangan teknologi informasi secara umum serta kebutuhan Indonesia serta dalam upaya mempersiapkan diri untuk di era perdagangan global. Ada beberapa usulan dituangkan dalam bab ini. Usulan tersebut disejajarkan dengan kegiatan SRIG, PS, Search, dan PKIN selaku Perhimpunan Masyarakat Komputer dan Informatika di Indonesia. Ada beberapa langkah-langkah yang disusulkan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Langkah pertama, penyusunan kode etika profesi teknologi informasi. Langkah kedua, penerapan mekanisme sertifikasi untuk profesional TI. Langkah ketiga, penerapan mekanisme RE sertifikasi. Langkah keempat, penyusunan klasifikasi pekerjaan.
atau job teknologi informasi di Indonesia. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.